Perkenalkan, nama saya Mutia Fadila, NIM 21042312. Di sini saya akan mempresentasikan materi pertemuan 10 dan 11 Administrasi Kepegawaian tentang pembinaan ASN dan netralitas ASN. Satu yaitu tentang pembinaan karir ASN, P3K, TNI, dan Polri. Pembinaan karir ASN. Pembinaan karir merupakan proses pengelolaan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa individu yang bekerja di instansi pemerintah dapat mencapai potensi maksimal mereka sesuai dengan kompetensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi. Pembinaan karir ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang menekankan prinsip meritokrasi, yaitu pengembangan karir berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Selanjutnya yaitu proses pembinaan karir ASN meliputi 1. Pengangkatan dalam jabatan. ASN dapat menduduki jabatan struktural seperti kepala dinas atau eselon maupun jabatan fungsional seperti guru atau auditor. Pengangkatan dilakukan berdasarkan persyaratan kompetensi dan melalui proses seleksi yang objektif. 2. Pengembangan kompetensi. ASN wajib mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional seperti diklat, BIMTEK, atau pelatihan khusus. Yang ketiga, promosi jabatan. Kenaikan jabatan diberikan kepada ASN yang memenuhi kriteria kerja, pendidikan, dan pengalaman kerja sesuai dengan analisis kebutuhan organisasi. 4. Mutasi dan rotasi. ASN dapat dipindahkan antar instansi untuk mendukung kebutuhan organisasi dan memperluas pengalaman kerja. Selanjutnya, pembinaan karir P3K. P3K adalah bagian dari ASN yang dipekerjakan dengan kontrak kerja tertentu. Pembinaan karir P3K difokuskan pada optimalisasi tugas dalam durasi kontrak. Berbeda dengan PNS, P3K tidak memiliki hak atas pensiun, namun berhak atas pengembangan karir yang setara. Karakteristik pembinaan P3K. 1. Seleksi jabatan. Sama seperti PNS, pengangkatan P3K dilakukan melalui proses seleksi berbasis kompetensi. 2. Pengembangan kompetensi. P3K berhak mengikuti pelatihan teknis atau fungsional untuk meningkatkan kemampuan sesuai bidang tugas. 3. Evaluasi kerja. Pembinaan karir dilakukan berdasarkan evaluasi kerja yang dilaporkan secara berkala untuk memperpanjang kontrak atau mempertimbangkan penempatan baru. Selanjutnya yaitu pembinaan karir TNI. Sebagai bagian dari institusi pertahanan, karir TNI diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Pembinaan karir TNI bertujuan untuk membangun prajurit profesional, disiplin, dan loyal terhadap negara. Elemen pembinaan karir TNI. 1. Pendidikan militer. Pembinaan dimulai dari pendidikan dasar militer, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan, pengembangan spesialisasi atau manajemen tingkat lanjut. 2. Kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat didasarkan pada waktu dinas, prestasi, dan kebutuhan organisasi. Proses ini melibatkan uji kelayakan dan penilaian kepemimpinan. 3. Rotasi jabatan. Prajurit TNI sering mengalami rotasi penugasan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk mengasah keterampilan dan adaptasi dalam berbagai situasi. Yang keempat, pembinaan mental dan fisik. Karir TNI sangat bergantung pada kesiapan fisik dan mental prajurit yang dipantau secara rutin melalui pelatihan dan tes kesehatan. Selanjutnya, pembinaan karir Polri. Polri memiliki peran sebagai penegak hukum dan penjaga keamanan negara. Pembinaan karir Polri berfokus pada profesionalisme, integritas, dan kompetensi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Tahapan pembinaan karir Polri. 1. Rekrutmen dan pendidikan. Dimulai dari seleksi masuk, yaitu Bintara, Tamtama, dan Perwira, dan pendidikan di lembaga pendidikan Polri seperti Akademi Kepolisian. 2. Pengembangan kompetensi. Anggota Polri diwajibkan mengikuti pelatihan berkala seperti pelatihan penanganan kriminal, kepemimpinan, atau teknologi informasi.
3. Kenaikan pangkat dan jabatan. Promosi diberikan berdasarkan penilaian kinerja, masa kerja, dan persyaratan administratif lainnya. Kenaikan pangkat di Polri sangat kompetitif dan berbasis sistem merit. 4. Penempatan khusus. Anggota Polri dapat ditugaskan di satuan tugas khusus seperti di Densus 88 atau BRIMOB yang memerlukan pelatihan tambahan dan kualifikasi tertentu. Materi selanjutnya yaitu tentang pendidikan dan latihan atau disingkat Diklat pada ASN, P3K, TNI, dan Polri. 1. Diklat bagi ASN. Diklat untuk ASN bertujuan membangun kemampuan teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing jabatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, pendidikan dan pelatihan menjadi bagian integral dalam pengembangan kompetensi ASN. Jenis Diklat ASN. 1. Diklat prajabatan. Dilaksanakan untuk calon ASN sebagai syarat pengangkatan menjadi pegawai tetap. 2. Diklat kepemimpinan. Ditujukan untuk ASN yang menduduki jabatan struktural seperti eselon 4 hingga eselon 1, guna meningkatkan kompetensi kepemimpinan. 3. Diklat fungsional. Berfokus pada peningkatan keahlian teknis tertentu sesuai jabatan fungsional seperti auditor, guru, atau penyuluh. 4. Diklat teknis. Untuk memperdalam kompetensi teknis spesifik terkait tugas tertentu di instansi. Selanjutnya yaitu Diklat bagi P3K. Sebagai bagian dari ASN, P3K memiliki akses ke program Diklat meskipun formatnya lebih disesuaikan dengan durasi kontrak dan tugas spesifik. Program Diklat P3K sering bersifat modular dan berbasis hasil, dengan pendekatan yang lebih fleksibel dibandingkan Diklat ASN. Fokus Diklat P3K yaitu 1. Penugasan teknis. Program Diklat sering kali difokuskan pada penugasan keterampilan tertentu yang relevan dengan jabatan kontrak. 2. Orientasi ke kerja. P3K yang baru diangkat wajib mengikuti orientasi dan pelatihan singkat untuk memahami tugas pokok dan fungsi organisasi. 4. Pengembangan kompetensi berkelanjutan. P3K diberikan kesempatan mengikuti pelatihan tambahan untuk meningkatkan efisiensi kerja. Selanjutnya yaitu Diklat bagi TNI. Diklat untuk anggota TNI berperan penting dalam membentuk profesionalisme, mental, dan fisik prajurit. Diklat TNI bersifat hierarkis, mencakup teori di lembaga pendidikan militer dan praktek di medan operasi. Fokus Diklat TNI yaitu 1. Pendidikan dasar militer. Wajib diikuti oleh calon prajurit di tahap awal, termasuk pelatihan fisik dan doktrin militer. 2. Pendidikan lanjutan. Terdiri dari pendidikan kecabangan, misalnya infanteri, kavaleri, atau artileri, dan pendidikan pengembangan umum seperti sekolah staf dan komando. 3. Pelatihan operasional berfokus pada kemampuan teknis operasional seperti strategi perang, intelijen, atau logistik. 4. Latihan tempur. Melibatkan simulasi medan perang untuk mempersiapkan prajurit menghadapi situasi nyata. Selanjutnya, Diklat bagi Polri. Diklat Polri bertujuan membangun kemampuan anggota kepolisian dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, keamanan, dan pelayanan masyarakat. Metode pelaksanaannya yaitu kombinasi antara teori hukum dan kemampuan keamanan di kelas, pelatihan fisik intensif, serta praktek di lapangan. Diklat Polri yaitu 1. Pendidikan dasar kepolisian. Program awal untuk bintara, tamtama, dan perwira baru mencakup pelatihan fisik, etika, dan hukum. 2. Pendidikan pengembangan. Pelatihan lanjutan bagi anggota Polri seperti sekolah staf dan pimpinan atau pelatihan khusus misalnya Densus 88 atau BRIMOB. 3. Pelatihan spesialisasi untuk meningkatkan keahlian dalam bidang tertentu seperti forensik, teknologi informasi, atau penanganan konflik. 4. Pelatihan kesiapsiagaan meliputi simulasi penanganan kriminalisasi, penanggulangan bencana, dan keamanan publik.
Materi selanjutnya yaitu tentang Kementerian Pan-RB dan Pembinaan Karir ASN. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah lembaga pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam bidang aparatur negara, termasuk dalam pembinaan karir ASN. Melalui Kementerian Pan-RB, pemerintah melakukan berbagai inisiatif reformasi birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik. Salah satu aspek penting dari reformasi ini adalah pembinaan karir ASN yang dirancang untuk menciptakan pegawai negeri yang profesional, kompeten, dan berintegritas. Pembinaan karir ASN mencakup proses rekrutmen yang adil dan transparan, pelatihan, serta pengembangan kompetensi dan promosi berdasarkan kinerja. Dengan demikian, Kementerian Pan-RB memiliki peran penting dalam mewujudkan ASN yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan siap beradaptasi dengan tantangan pembangunan nasional. Materi selanjutnya yaitu tentang kedudukan dan fungsi LAN, BKN, dan BKD. 1. Lembaga Administrasi Negara. LAN adalah lembaga pemerintahan kementerian yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. LAN memiliki peran strategis dalam meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Fungsi LAN yaitu 1. Bertugas untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai negeri sipil agar mereka memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan. 2. Melakukan penelitian dan pengembangan di bidang administrasi negara guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. 3. Terlibat dalam menyusun kebijakan di bidang administrasi negara dan manajemen pemerintahan. 4. Menyediakan pelatihan dan program yang dapat meningkatkan keterampilan dan kompetensi ASN agar dapat bekerja dengan efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu Badan Kepegawaian Negara. BKN adalah lembaga pemerintahan kementerian yang memiliki kedudukan langsung di bawah Presiden yang bertanggung jawab dalam mengelola masalah kepegawaian ASN secara nasional. Fungsi BKN yaitu 1. Pembinaan karir ASN. Memiliki peran dalam pembinaan karir ASN mulai dari pengangkatan, pemindahan, hingga pensiun. 2. Manajemen data kepegawaian. Mengelola data kepegawaian ASN melalui sistem informasi manajemen yang dapat dipantau oleh instansi terkait. 3. Rekrutmen ASN. Menyusun dan melaksanakan kebijakan terkait rekrutmen seperti ujian seleksi CPNS. 4. Menyusun kebijakan kepegawaian. Merumuskan kebijakan teknis dan pelaksanaan mengenai manajemen ASN di seluruh instansi pemerintahan. Selanjutnya yaitu Badan Kepegawaian Daerah. BKD adalah lembaga di tingkat daerah yang memiliki fungsi serupa dengan BKN, namun cakupannya terbatas pada instansi pemerintahan daerah, yaitu provinsi, kabupaten, dan kota. Fungsi BKN yaitu 1. Menyusun kebijakan terkait pengelolaan kepegawaian di daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Menyelenggarakan penerimaan ASN untuk daerah sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia. 3. Mengelola administrasi kepegawaian di daerah, termasuk penggajian, tunjangan, dan status kepegawaian. 4. Menyediakan pelatihan dan pengembangan karir ASN di daerah agar dapat menjalankan tugas dan fungsi pemerintah dengan baik. Materi selanjutnya yaitu tentang netralitas ASN, P3K, TNI, dan Polri. Netralitas ASN adalah sikap dan perilaku yang mengedepankan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, golongan, atau partai politik. ASN diharapkan untuk tidak terlibat politik praktis atau mendukung suatu kelompok politik tertentu agar dapat melayani masyarakat dengan profesional tanpa ada pengaruh atau tekanan dari kepentingan publik. Tujuan netralitas ASN 1. Menjamin keadilan, agar ASN dapat memberikan pelayanan yang adil dan setara bagi seluruh masyarakat tanpa memihak kepada kelompok politik tertentu.
2. Memperkuat profesionalisme agar menjaga independensi ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah dengan penuh integritas dan tanpa terintervensi politik. 3. Meningkatkan kepercayaan publik, memastikan bahwa ASN bekerja untuk kepentingan negara dan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok politik tertentu. Selanjutnya, netralitas P3K. P3K adalah jenis pegawai pemerintah yang diangkat untuk bekerja berdasarkan perjanjian kerja tertentu dengan pemerintah, berbeda dengan PNS yang diangkat berdasarkan status kepegawaian tetap. P3K merupakan bagian dari reformasi dalam pengelolaan ASN di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan peluang bagi tenaga profesional di bidang tertentu. Tujuan netralitas P3K yaitu memberikan kesempatan bagi tenaga profesional yang memiliki keterampilan dan keahlian di bidang tertentu untuk berkontribusi dalam meningkatkan pelayanan publik. Selanjutnya yaitu netralitas TNI. TNI adalah institusi militer negara yang memiliki tugas utama untuk mempertahankan kedaulatan negara, menjaga keamanan negara dari ancaman eksternal dan internal, serta membantu pemerintah dalam penanggulangan bencana dan tugas-tugas kemanusiaan lainnya. Netralitas TNI yaitu 1. Kedudukan politik. TNI tidak terlibat dalam politik praktis, sehingga anggota TNI harus menjaga netralitas dan tidak berpihak pada kepentingan partai politik tertentu. 2. Peran dalam pemilu. TNI diharapkan tetap menjaga netralitas selama pemilu dan pilkada, serta tidak mendukung atau terlibat dalam politik praktis. Selanjutnya yaitu netralitas Polri. Polri adalah lembaga negara yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Netralitas Polri yaitu 1. Diwajibkan untuk netral dalam politik. Anggota Polri tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis atau mendukung pihak tertentu dalam pemilu atau pilkada. 2. Polri harus memastikan bahwa tindakan mereka tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik atau golongan tertentu, serta menegakkan hukum dengan adil dan profesional. Selanjutnya yaitu materi pengertian sengketa ASN dan penyelesaian sengketa ASN. Sengketa ASN merujuk pada perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul antara ASN dengan instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, atau antar sesama ASN terkait dengan hak, kewajiban, dan status kepegawaian yang berlaku menurut peraturan perundang-undangan yang ada. Sengketa ini bisa mencakup berbagai hal seperti masalah promosi, mutasi, pengangkatan disiplin, pemecatan, pemberhentian, gaji, tunjangan, dan masalah administratif lainnya yang terkait dengan pengelolaan ASN. Penyelesaian sengketa ASN. Penyelesaian sengketa ASN harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada beberapa penyelesaian sengketa ASN yang dapat ditempuh, antara lain 1. Penyelesaian melalui jalur internal atau mekanisme administratif. 2. Mediasi dan konsultasi. 3. Penyelesaian melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. 4. Penyelesaian melalui Komisi Aparatur Sipil Negara atau KAASN. Selanjutnya yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara. Komisi Aparatur Sipil Negara atau disingkat KAASN adalah lembaga negara yang memiliki peran penting dalam mengawasi, membina, dan menilai pelaksanaan kebijakan serta penyelenggaraan tugas dalam administrasi pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan ASN di Indonesia. KAASN berfungsi untuk memastikan bahwa ASN bekerja dengan profesional, adil, transparan,
dan bebas dari intervensi politik. Tugas dan fungsi KAASN. KAASN bertugas untuk mengawasi dan menilai pelaksanaan kebijakan di bidang kepegawaian yang berkaitan dengan ASN, termasuk dalam hal pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, serta penilaian kinerja ASN. 2. Berfungsi untuk menegakkan kode etik dan kode perilaku ASN untuk memastikan bahwa mereka berperilaku sesuai dengan standar moral dan profesional yang berlaku. 3. KAASN berperan dalam merumuskan kebijakan terkait dengan rekrutmen, promosi, mutasi, dan pemberhentian ASN dengan tujuan untuk meningkatkan sistem merit dan perekrutan dan pengelolaan ASN. 4. Memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa terkait pengangkatan, mutasi, ataupun masalah internal dalam instansi pemerintahan. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.